Legenda Arsenal, Harry Maguire bukan akar masalah Manchester United. Sebuah pembelaan diberikan Martin Keown kepada Harry Maguire. Ia menilai sang gelandang tidak layak disalahkan atas performa buruk Manchester United. Beberapa musim terakhir, Maguire memang kerap jadi bahan olok-olokan. Sang bek beberapa kali membuat kesalahan yang berakibat fatal bagi timnya. Situasi ini kembali berlanjut di musim 2023-2024. Terbaru, sang bek kembali disalahkan ketika Setan Merah kalah 3-1 dari Arsenal sebelum jeda internasional kemarin. Namun Keown menilai sang bek tidak layak terus-menerus disalahkan. Saya merasa Maguire kerap mendapatkan kritikan-kritikan yang tidak adil, ujar Keown kepada Talksport. Keown sendiri punya analisis siapa yang layak dipersalahkan dari serangkaian hasil buruk MU. Ia menilai bahwa lini tengah MU adalah sumber dari segala masalah Setan Merah saat ini. Inter Milan siap selamatkan karir Donny van de Beek. Ada spekulasi baru beredar seputar masa depan Donny van de Beek. Inter Milan dilaporkan berminat untuk memboyong sang gelandang dari Manchester United. Van de Beek sebenarnya sudah berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Sang gelandang sudah membulatkan tekad untuk cabut setelah ia dianggap pemain surplus di skuad MU. Namun sejauh ini Van de Beek masih belum kunjung meninggalkan Manchester United. Ia dikabarkan kesulitan mencari klub baru yang mau menampungnya. Dilansir Vichages, Van de Beek berpotensi melanjutkan karirnya di Italia. Inter Milan dikabarkan siap menyelamatkan karir sang gelandang. Mulai jengah, Rodri minta transfer klub Arab Saudi segera ditertibkan. Gelandang Manchester City, Rodri, mendesak otoritas sepak bola untuk lebih mengontrol meningkatnya jumlah pemain yang meninggalkan Eropa untuk bergabung dengan Liga Arab Saudi dan kompetisi serupa. Sejumlah pemain terbaik dunia telah pergi ke Timur Tengah musim panas ini, termasuk mantan rekan setim Rodri di Man City, Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte. Selain itu, pemain-pemain seperti Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jordan Henderson dan Ruben Neves telah mengikuti Cristiano Ronaldo untuk mendapatkan gaji dan biaya transfer yang menggiurkan. Para pemain veteran telah ditawari uang besar. Sama seperti klub-klub Qatar mengalami kejayaan di awal hingga pertengahan 2000-an ketika orang-orang seperti Gabriel Batistuta, Fernando Hierro, Pep Guardiola, Marcel Desailly, dan Stefan Effenberg pindah ke negara Teluk yang kaya itu. Mau lebih gacor lagi, Alejandro Garnacho harus dengarkan nasihat Ryan Giggs ini. Legenda Manchester United, Ryan Giggs baru-baru ini memberikan sebuah nasihat kepada Alejandro Garnacho. Ia menilai sang winger harus bekerja lebih keras agar penampilannya lebih konsisten di skuad Setan Merah. Nama Garnacho memang lagi naik daun selama 1 tahun terakhir. Erik ten Hag mulai rutin memainkan sang winger akibat performanya yang apik. Di musim ini, Garnacho kembali mendapatkan cukup banyak kesempatan di skuad MU. Meski belakangan ia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti ketimbang jadi starter. Giggs optimistis sang junior bisa jadi pemain top bagi MU. Saya rasa dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sejauh ini, buka Giggs kepada Webby O'Neil. Terungkap, Federico Valverde sempat coba jalani trial bersama Arsenal. Federico Valverde baru-baru ini memberikan sebuah pengakuan mengejutkan mengenai awal karirnya sebagai pesepak bola. Gelandang asal Uruguay itu mengakui ia sempat ditolak oleh Arsenal sebelum ia memutuskan bergabung dengan Real Madrid. Valverde pindah ke Santiago Bernabeu dari klub Uruguay, Penarol, pada tahun 2016 dan kemudian menjelma menjadi pemain kunci di bawah asuhan Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti. Musim lalu merupakan musim terbaiknya sebagai pemain, dengan membuat 56 penampilan di semua kompetisi, mencetak 12 gol dan lebih sering bermain di lapangan tengah daripada di sayap kanan. Dengan Luka Modric dan Toni Kroos yang telah memasuki masa akhir karirnya, Valverde secara eksklusif bermain di lini tengah pada musim 2022-23. Dia, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga dan Jude Bellingham adalah masa depan lini tengah Real Madrid. Krisis, keluarga Agnelli mau jual Juventus. Krisis yang menerpa Juventus belum akan berhenti. Baru-baru ini, muncul sebuah laporan yang menginformasikan keluarga Agnelli ingin menjual Juventus. Keluarga Agnelli telah turun-temurun, sejak 1923, memiliki Juventus. Dinasti tersebut tampaknya akan runtuh, meski belum dipastikan kapan. Laporan media asal Italia, Il Giornale, jadi yang pertama menginformasikan rencana keluarga Agnelli menjual Juventus. Kemungkinan ini terus dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir.
Walaupun belum ada kabar soal kapan Juventus secara resmi akan dijual dan siapa pembelinya, laporan itu mengklaim Juventus bakal berpisah dengan keluarga Agnelli cepat atau lambat. Masih dalam laporan yang sama, Juventus disebut mengalami kerugian sebesar 240 juta euro. Pendapatan mereka dalam setahun juga gagal mencapai 600 juta euro. Itu belum ditambah dengan utang-utang Juventus yang kabarnya lebih tinggi daripada valuasi klub sekarang yang berada di angka 800 juta euro. Oleh karena itu, rencana penjualan oleh keluarga Agnelli memang masuk akal. Mereka ingin menjual Juventus di angka 1,5 miliar euro. Luis Rubiales mundur dari RFF usai skandal ciuman kematian. Luis Rubiales telah membuat pernyataan bahwa dirinya mengundurkan diri dari posisi Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, RFF. Luis Rubiales mundur usai terlibat dalam skandal ciuman kematian di final Piala Dunia Wanita 2023. Spanyol menjadi juara Piala Dunia Wanita 2023, mengalahkan Inggris di final. Saat penyerahan medali dan trofi, Luis Rubiales berada di panggung untuk ikut dalam seremoni. Nah, pada momen tersebut, Luis Rubiales melakukan aksi yang menuai banyak kecaman. Luis Rubiales mencium salah satu pemain Spanyol, Jenny Hermoso. Aksi itu menuai kritik dari banyak pihak. Awalnya, Luis Rubiales ngotot tidak akan mengundurkan diri dan meminta dukungan dari UEFA. Timnas Jerman bermimpi jadikan Jurgen Klopp sebagai pelatih barunya. Timnas Jerman baru saja memecat Hansi Flick dan dilaporkan bermimpi menjadikan bos Liverpool Jurgen Klopp sebagai penggantinya. Timnas Jerman baru saja mendapatkan hasil memalukan. Melawan Jepang, mereka kalah telak dengan skor 4-1. Hal tersebut membuat pelatih Jerman kala itu, Hansi Flick, berada di ujung tanduk. Ia terancam didepak dari jabatannya. Pasalnya sebelumnya Jerman mendapat hasil buruk di Piala Dunia 2022 dengan tersingkir di fase grup. Tim Panzer kemudian keok 4 kali dari 5 laga berikutnya pasca Piala Dunia. Namun serangkaian hasil buruk, plus kekalahan dari Jepang membuat DFB angkat tangan. Mereka akhirnya memutuskan mendepak Flick. Pada tahun 2021 lalu, Jurgen Klopp mengatakan bahwa tak mungkin dirinya meninggalkan Liverpool. Sebab ia berkomitmen penuh pada The Reds. Klopp bahkan kemudian menekan kontrak baru yang membuatnya bertahan di Anfield sampai 2026. Namun sekarang ada potensi ex-bos Mainz itu berubah pikiran. DFB disebut begitu bermimpi untuk bisa mempekerjakan Klopp. Demi bisa merealisasikan hal tersebut mereka disebut siap berkompromi dengan mengizinkannya untuk tetap menangani Liverpool. Hal ini diklaim oleh jurnalis Jan A.G. Fortov. Namun, ia juga menyebut Klopp kemungkinan besar masih akan tetap menolak tawaran tersebut. Kejadian di Bayern Munchen bisa deja vu di Timnas Jerman. Timnas Jerman bisa saja mengulang apa yang pernah terjadi di Bayern Munchen. Merekrut Julian Nagelsmann untuk menggantikan posisi Hansi Flick. Flick baru saja dipecat dari Timnas Jerman. Kekalahan memalukan 1-4 dari Jepang pada laga persahabatan di Volkswagen Arena, 10 September 2023, jadi laga terakhir pelatih berusia 58 tahun itu mengasuh Der Panzer. Pemecatan yang dialami Flick jadi yang pertama kali sejak terakhir kali DFB memecat pelatih pada 1926. Pelatih-pelatih sebelumnya mundur secara sukarela dari jabatannya. Nah, DFB selaku PSSI-nya Jerman tidak langsung menunjuk sosok pasti untuk menggantikannya. DFB hanya meminta Rudi Voller untuk jadi pelatih interim di jeda internasional kali ini. Menariknya, apabila Nagelsmann jadi menggantikan Flick, maka kejadian ini seperti deja vu. Mengganti Flick dengan Nagelsmann sudah pernah terjadi di Munchen. Nagelsmann saat itu ditunjuk jadi manajer baru, didatangkan dari RB Leipzig, setelah Flick tidak lagi jadi manajer di Munchen. Messi dan Ronaldo lewat, winger paling tanggung yang pernah dilawan Patrice Evra adalah legenda Liverpool ini. Ex-back Manchester United Patrice Evra mengakui lawan paling tanggung yang pernah ia hadapi bukanlah Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi tapi legenda Liverpool, James Milner. Evra gabung Man United pada tahun 2006 silam. Ia kemudian menjadi penghuni pos bek kiri United hingga tahun 2014. Evra juga meraih sukses besar bersama MU. Ia sukses mengoleksi 5 gelar Premier League dan 1 gelar Liga Champions. Selain pernah memperkuat MU, Evra juga pernah gabung Juventus, Marseille, dan West Ham. Ia juga merupakan bagian dari skuad timnas Prancis. Di sepanjang karir sepak bolanya, Patrice Evra tentu saja pernah berhadapan dengan banyak winger top dunia. Ada Lionel Messi, Arjen Robben, Joe Cole, hingga James Milner.
Mungkin ada banyak pihak yang memprediksi bahwa Messi atau Robben jadi lawan paling tangguh yang pernah dihadapi oleh Evra. Namun ia justru menyebut nama Milner. Paul Pogba bertekad bangkit di Juventus dan bikin tukang kritik jilat ludahnya sendiri. Gelandang Juventus Paul Pogba bertekad untuk bangkit dan membuat mereka yang mengkritiknya menjilat ludahnya sendiri. Pogba tak meraih sukses di Manchester United. Ia akhirnya memutuskan untuk balik ke Juventus pada musim panas 2022 lalu. Namun Pogba tak bisa bangkit seperti yang ia inginkan. Pasalnya ia didera cedera. Ia bahkan cuma bermain 10 kali saja bagi Juventus musim lalu. Dan pada awal bulan September 2023 ini ia sempat mengeluhkan punggungnya terasa sakit. Namun demikian, Paul Pogba bertekad untuk bisa bangkit pada musim 2023-2024 ini bersama Juventus. Rupanya ada satu hal yang sangat memotivasinya untuk bisa bangkit. Ia mengaku ingin membalas mereka yang selama ini mengkritiknya. Bahkan ia bertekad membuat mereka menjilat ludahnya sendiri. Loyalitas Toni Kroos, 10 tahun, puluhan gelar, sepatunya yang itu-itu saja. Sebuah fakta unik terungkap dari seorang Toni Kroos kala ia diketahui memakai sepatu yang itu-itu saja selama 1 dekade terakhir dan bahkan sudah tidak diproduksi lagi oleh Adidas. Kroos pernah jadi bagian dari Bayern Munchen. Namun ia kemudian dilepas ke Real Madrid pada tahun 2014 silam. Kroos kemudian jadi bagian tak terpisahkan di lini tengah skuad Madrid. Ia kemudian meraih 19 trofi juara bersama Real Madrid plus meraih gelar juara Piala Dunia bersama timnas Jerman. Sebelumnya di Bayern, ia meraih 10 gelar juara. Kroos juga memenangkan banyak penghargaan individual.